Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas kisah di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 25. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang kisah lahirnya Simson. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Nah, kita akan mengawalinya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami melayani adik-adik. Tuhan, tolonglah agar dalam kesempatan ini kami boleh sungguh-sungguh menangkap pesan firman Tuhan. Juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tolong kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Pertama kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 25. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kita membuka Alkitab Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak mempunyai anak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang kau mandul, tidak mempunyai anak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jagalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman keras dan jangan makan apapun yang najis. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu menemui suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Aku tidak menanyakan dari mana asalnya, dan ia pun tidak memberitahukan namanya kepadaku. Ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minuman keras dan jangan makan apapun yang najis, karena anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan sampai hari kematiannya." Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang lagi kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami lakukan kepada anak yang akan lahir itu." Allah mendengarkan permohonan Manoah. Malaikat Allah datang lagi kepada perempuan itu ketika ia duduk di ladang, dan Manoah suaminya tidak bersama dia. Perempuan itu segera berlari memberitahukan suaminya. Ia berkata kepadanya, "Orang yang waktu itu datang kepadaku menampakkan diri lagi kepadaku." Lalu Manoah bangkit mengikuti istrinya. Ketika ia sampai kepada orang itu, ia berkata kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada istriku?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Bila apa yang kau katakan itu terjadi, bagaimana seharusnya cara hidup dan perilaku anak itu?" Jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, "Perempuan itu harus menjaga diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan apapun yang berasal dari pokok anggur. Anggur atau minuman keras tidak boleh diminumnya, dan segala yang najis tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada semua yang kuperintahkan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan, "Perkenankanlah kami menahan kau di sini supaya kami dapat mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, "Sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Jika engkau hendak mengolahnya menjadi kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Manoah tidak menyadari bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Kemudian Manoah berkata kepada malaikat Tuhan, "Siapakah namamu? Sebab bila apa yang kau katakan itu terjadi, kami hendak memuliakan engkau." Namun jawab malaikat Tuhan kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan namaku? Nama itu sungguh ajaib." Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan kurban sajian, kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu ia membuat keajaiban,
sementara Manoah dan istrinya menyaksikan. Ketika nyala api naik dari mezbah ke langit, malaikat Tuhan naik pula dalam nyala api mezbah itu. Menyaksikan hal itu, Manoah dan istrinya sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Manoah kemudian menyadari bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kata Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, Ia tidak akan menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Juga Ia tidak akan memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidak akan memberitahukan hal-hal seperti itu sekarang ini." Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Manahe dan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, salah satu hakim dalam kitab Hakim-Hakim yang kisahnya menjadi bagian ya dalam serial kitab Hakim-Hakim, namun juga sekaligus membentuk cerita serial tersendiri. Oleh karena apa? Karena memang ada banyak tradisi yang tersebar tentangnya. Dia adalah Simson. Tema pada episode kali ini belajar dari kisah lahirnya Simson. Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Ya. Dari kisah kelahirannya yang tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 25, Simson lahir dari seorang ayah keturunan suku Dan yang berasal dari wilayah Zora, yaitu istrinya Manoah. Istri Manoah mandul, tidak punya anak, sebelum didatangi oleh malaikat Tuhan yang memberitakan kepadanya tentang kelahiran Simson. Kondisi bangsa Israel pada saat itu sungguh menyedihkan. Di ayat 1 dituliskan di sana, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada kedamaian di tengah-tengah bangsa itu. Dan di tengah-tengah bangsa itu juga ada seorang perempuan, tadi sudah saya sebut namanya Manoah. Dituliskan di sana dia tidak punya anak, tidak punya keturunan di ayat 2. Keadaan di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak ada kedamaian, ditambah dengan keadaan istri Manoah menjadi simbol keadaan yang begitu amat menyedihkan. Ya, kebanggaan Manoah seorang perempuan, terlebih lagi pada konteks kala itu, kelahiran anak itu sungguh-sungguh dinanti. Dengan lahirnya anak, maka perempuan itu memperoleh kebanggaannya. Dan disaksikan di sana lahirlah seorang anak, yaitu diberi nama Simson. Simson lahir sebagai nazir Allah. Kisah kelahiran Simson terjadi secara ajaib bahwa ia adalah nazir Allah sejak dalam kandungan. Sehingga ia tidak boleh mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa ia terikat nazar dengan Allah. Simson lahir sebagai nazir Allah. Istilah nazir dalam bahasa Ibrani berarti orang yang dikhususkan. Ya, orang yang dikhususkan, dikuduskan bagi Allah. Aturannya jelas. Tertulis dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 21, nazir bisa saja untuk waktu tertentu, tapi juga bisa untuk seumur hidup. Ciri khasnya apa? Yaitu ciri khasnya tidak boleh minum anggur, tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh menyentuh mayat, bahkan mayat dari keluarga sendiri. Larangan memotong rambut adalah tanda lahiriah bahwa orang tersebut memang dikhususkan bagi Allah. Rambut yang tidak dipotong menjadi pengingat terus-menerus bagi si nazir tersebut bahwa ia telah bersumpah untuk hidup dikhususkan bagi Allah. Kabar
kelahiran seorang anak ini adalah kabar sukacita sekaligus memang kabar yang mengejutkan. Kenapa? Karena ternyata anak Manoah ini dilahirkan sebagai Nazir Allah. Di satu sisi ini bangga, senang, sukacita, namun ternyata anak ini sudah dikhususkan bagi Allah. Karena itu Manoah, ya, istri Manoah yang mandul ini dan yang kepadanya akan dikaruniai anak harus menjaga kandungannya dari segala minuman yang memabukkan, makanan yang memang tidak diperbolehkan, serta berpegang pada perintah Tuhan. Anak itu tidak boleh kena pisau cukur sebab ia akan dikhususkan untuk membebaskan Israel dari bangsa Filistin yang telah berkuasa atas mereka selama 40 tahun. Tema bahan ajar pada episode kali ini adalah Tuhan mempersiapkan orang pilihannya belajar dari kisah lahirnya Simson. Kakak-kakak yang pada saat ini diberi kepercayaan sebagai guru sekolah minggu, dapatkah kakak-kakak juga meyakini bahwa keberadaan kakak-kakak di tengah-tengah dunia ini dengan segala macam kesibukan, pekerjaan, bahwa kakak-kakak juga dipersiapkan untuk sebuah tugas yang jauh lebih luas, tugas yang mulia, yaitu menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak pada saat ini duduk bersama untuk mendengarkan persiapan, bahkan nanti akan persiapan bersama dengan teman-teman sekelompok. Dalam ketekunan itu kakak-kakak meyakini sesungguhnya bahwa keberadaan kakak-kakak di tengah-tengah dunia ini bukan sebuah kebetulan, melainkan kakak-kakak dipersiapkan untuk melakukan tugas yang mulia, yaitu menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, ikut membimbing anak-anak sekolah minggu sehingga mereka berakar dan bertumbuh imannya, pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu kakak-kakak setia untuk melakukan persiapan. Ya, dengan demikian melalui kisah tentang lahirnya Simson dan kakak-kakak dapat merefleksikan hidup kakak-kakak, kakak-kakak bisa menyampaikan itu juga kepada anak-anak agar mereka juga melihat keberadaan mereka di tengah-tengah dunia bukan sebuah kebetulan. Ya, kita akan melihat tujuan di setiap kelas. Batita Balita, anak mengenal kisah kelahiran Simson, anak mampu menceritakan ulang kisah kelahiran Simson secara deskriptif, ya. Kelas kecil dan besar, anak mau percaya bahwa Tuhan mempersiapkan mereka dalam menghadapi tugas dan tanggung jawabnya, ya. Ini bukan cuma menceritakan secara deskriptif, tetapi juga masuk pada refleksi agar mereka juga melihat keberadaan mereka di tengah dunia. Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka, sekaligus juga mereka dipersiapkan bahwa mereka juga akan menghadapi tugas dan tanggung jawab. Dan anak diajak untuk menuliskan tugas dan tanggung jawab yang mereka akan hadapi di masa depan dan bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka menghadapinya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan 25. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Nah, kita akan mengawalinya dari kelas Batita Balita nih. Tetapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 25. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang kisah lahirnya Simson. Adik-adik mau kita perkenalkan tentang Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas Batita Balita. Ada Kak Yohanes Suryo akan menolong kita untuk menemukan ide apa yang kita bisa gunakan di kelas Batita Balita. Silakan Kak. Shalom, kakak-kakak sekolah minggu. Senang berjumpa kembali dengan saya Kak Johannes. Saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan bahan untuk mengajar adik-adik kita di sekolah minggu. Dan kita pada hari ini akan belajar dari kisah kelahiran Simson.
Tema pada minggu ini ialah Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Dan bacaan kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Dan tujuan kita pada minggu ini mengajar adik-adik kita agar anak-anak mengenal kisah kelahiran Simpson. Dan anak-anak juga mampu menceritakan kembali ulang kisah kelahiran Simpson kepada mama papa, kepada teman-teman, dan juga kepada saudara-saudara. Dan saya akan membagikan ide-ide bagaimana menyampaikan cerita kepada kelas batita dan juga balita. Dan struktur penyampaian, saya memberikan ada 6 poin. Yang pertama, ajak bernyanyi. Pada poin pertama, kita mengajak adik-adik kita menyanyikan lagu Simpson dengan menggunakan gambar atau gerakan sebagai visual untuk anak-anak kita, agar mereka juga mampu mengingat dan menghafal kisah Simpson bukan hanya melalui cerita saja, tetapi juga melalui lagu-lagu yang boleh kita nyanyikan. Berikut lagu yang akan saya berikan. Mari kita bernyanyi. Ada satu hakim Israel, kekuatannya luar biasa. Namanya Simpson, ayahnya Manoah. Simpson selalu diberkati Tuhan. Ada satu hakim Israel, kekuatannya luar biasa. Namanya Simpson, ayahnya Manoah. Simpson selalu diberkati Tuhan. Nah, kakak-kakak, bagaimana dengan lagu tadi? Setelah kita menyanyikan lagu Simpson, maka kita bisa masuk poin nomor 2, yaitu masuk kepada cerita. Dan kita dapat masuk kepada cerita dengan membagikan latar belakang bagaimana kelahiran Simpson. Bagaimana di tengah-tengah bangsa Israel ada satu keluarga ya yang ayah bernama Manoah dan juga istrinya, di mana mereka sebelumnya tidak mempunyai anak ya, tetapi Tuhan mengaruniakan melalui malaikat mengutusnya akan memberikan seorang anak yang bernama Simpson. Dan nanti pada kisah-kisah tersebut kita juga masuk kepada poin bertiga. Kita poin ketiga dapat menanyakan kepada adik-adik kita, siapakah nama tokoh yang akan kita ceritakan ini, gitu ya. Ini kita ulang-ulang agar anak-anak dapat mengingat nama, karakter, dan juga tokoh Simpson di benak mereka. Dan kita juga dapat menjelaskan bahwa Simpson ini diberkati oleh Tuhan dan ia tumbuh besar dan juga kuat dan juga telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa berita bagi bangsa Israel. Nah, kakak-kakak, pada poin keempat, lalu kita bisa sampaikan pesan kepada adik-adik kita bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Kita juga telah dipilih dari persiapkan Tuhan sama seperti Simpson. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi kita bisa mengajarkan kepada adik-adik kita bahwa kita semua adalah sama. Kita semua adalah bersaudara. Kita semua dipilih, dipersiapkan oleh Tuhan untuk juga menjadi pembawa kabar berita, kabar baik kepada semua orang. Lalu kita bisa mengajak adik-adik kita pada poin kelima, yaitu mengikuti kata-kata kita berulang-ulang kali. Kita dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjadikan aku anak spesial seperti Simpson. Lalu masuk kepada penutup, kita tutup dengan lagu Simpson agar anak-anak juga dapat mengingat cerita Simpson melalui lagu-lagu ini. Yuk kita ulang lagi lagu-lagu yang pertama kita nyanyikan. Ada satu hakim Israel, kekuatannya luar biasa. Namanya Simpson, ayahnya Manoah. Simpson selalu diberkati Tuhan. Ada satu hakim Israel, kekuatannya luar biasa.
Ya, demikian kakak-kakak ide yang bisa saya sampaikan, struktur penyampaian dari awal hingga akhir. Kiranya semoga ini dapat dipakai oleh kakak-kakak dalam menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kita. Dan ayat emas yang bisa saya bagikan terambil dari Mazmur 54 ayat 4a yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku." Kita juga dapat mengajak adik-adik kita beraktivitas untuk mengingat ayat hafalan, ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Hanya satu, dua, tiga, empat. Ada 4 suku kata, ya. Kita dapat memenggal satu kata agar adik-adik kita dapat mengingat. Kalau pertama sesungguhnya Allah adalah penolongku, kita bisa menghilangkan satu kata adalah, ya. Lalu kata berikutnya kata sesungguhnya, sehingga adik-adik dapat mengingat kata demi kata, ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Dan alat peraga yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak cerita, kakak-kakak bisa menggunakan gambar yang boleh saya berikan ini, ya. Ada 3 gambar bagaimana tentang Manoa berbicara tentang istrinya, bagaimana malaikat datang ke hadiratnya untuk memberikan kabar baik bahwa mereka akan mengandung dan juga akan mendapatkan seorang anak bernama Simpson. Dan peragaan yang kedua, kakak-kakak ini memberikan sebuah gambaran bahwa mereka di tengah-tengah sukacita mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini untuk mengingatkan tadi pada poin yang kelima kita mengajak mereka untuk berterima kasih kepada Tuhan telah menjadikan kita anak-anak yang spesial seperti Simpson. Ya, lalu yang ketiga adalah peragaan bagaimana Simpson diberkati Tuhan dengan keluarga, tumbuh dan juga besar menjadi pembawa firman Tuhan. Adapun aktivitas untuk kelas batita dan balita, saya menganjurkan untuk kita menggambar tentang bayi Simpson, ya, dengan berbagai ekspresi. Dan untuk link aktivitas dan alat peraga, nanti dapat kakak-kakak guru sekolah minggu bisa download dari link yang telah saya sediakan. Demikian ide yang bisa saya sampaikan dan juga saya bagikan dari ide penyampaian cerita dan juga alat peraga beserta aktivitasnya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Yohanes Suryo untuk menolong kita menangkap kira-kira ide yang bisa kita gunakan di kelas balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah lahirnya Simpson. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mempersiapkan orang pilihannya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 25. Nah, kita akan membahas ide apa yang kita bisa pakai di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Mega Tamba yang akan menolong kita untuk menemukan ide itu. Silakan Kak Mega. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kakak-kakak tetap sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan saat ini saya mau mengajak kita semua belajar bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kelas kecil dengan tema Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Bacaan Alkitab yang nanti adik-adik baca terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 25. Nah, nanti adik-adik akan mendapatkan pembelajaran 2 hal. Yang pertama adalah mereka mau percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua adalah mereka menuliskan tugas dan tanggung jawab di masa depan dan bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka menghadapinya. Nah, kakak-kakak dalam aktivitas pengajaran sebelum firman Tuhan, kakak bisa mengajak adik-adik bermain terlebih dahulu supaya mereka bisa konsentrasi. Permainannya sangat familiar sebenarnya. Namanya Simon berkata. Cara permainannya seperti ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak GSM akan memberikan instruksi kepada adik-adik, tetapi hanya perlu diikuti jika diawali dengan kata Simon berkata. Misalnya, kalau kakak-kakak bilang Simon berkata pegang mata,
Berarti ASM harus memegang mata sesuai dengan instruksi dari kakak-kakak. Walaupun ya kakak-kakak mungkin malah memegang hidung atau memegang kuping gitu ya, atau memegang pipi atau rambut gitu ya. Tapi yang jelas kan ada kata Simon berkata, memegang mata. Ya, seharusnya adik-adik pegang mata, bukan mengikuti gerakan dari kakak-kakak. Atau kakak-kakak bisa mengatakan, Simon berkata, pegang mata, pegang hidung. Nah, itu kan gak ada Simon berkatanya, gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau tidak ada kata Simon berkata, tapi pegang hidung, bisa saja adik-adik pegang hidung gitu. Jadi memang di sini diminta adik-adik untuk fokus mendengarkan baik-baik gitu. Nah, baru kakak-kakak mungkin bisa mengatakan, tadi kita bermain Simon berkata ya. Nah, jadi kita mau mempelajari bersama-sama sejarah kelahiran dari Simon. Nah, Simon itu lahir ke dunia bukan tanpa alasan, tetapi karena Tuhan punya tujuan khusus untuk hidupnya. Simon dipilih Tuhan untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terbebas dari musuh. Nah, jadi kakak bisa menceritakan sejarah kelahiran Simon, gitu ya. Simon dilahirkan dari kedua orang tuanya yang bernama Manoah dan Zora. Manoah ini ayahnya dan Zora ini adalah ibunya. Mereka berdua berdoa terus kepada Tuhan karena mereka sangat rindu memiliki anak. Apa dikabulkan Tuhan doa dari orang tua Simon, Manoah, dan Zora? Iya, Tuhan mendengarkan doa mereka dan memberi jawaban bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Simon. Nah, Tuhan juga mengatakan kepada Manoah dan Zora bahwa Simon ini nanti menjadi utusan Tuhan atau menjadi pahlawan bangsa Israel yang membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Ini adalah sebagian dari rencana Allah gitu ya. Jadi Zora diminta untuk tidak meminum anggur, tidak memotong rambut, tidak menyentuh mayat, bahkan jika itu pun anggota keluarganya sendiri. Nah, kita lihat reaksi dari istri Manoah gitu ya, Zora dan juga Manoah sendiri gitu ya. Mereka menaati semua perintah Allah dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi adik-adik, kita harus menjadi pahlawan kecil. Pahlawan kecil itu harus bertanggung jawab. Begitu kira-kira kakak-kakak gambarannya. Nah, ayat hafalan yang nanti adik-adik ingat terambil dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Yang mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah untuk setiap perbuatan baik. Gitu ya. Nah, rekomendasi lagu yang bisa dinyanyikan dalam ibadah nanti, pertama, Aku Pahlawan Kecil. Lalu yang kedua, Simpson dan Delia. Lalu yang ketiga, Aku Pahlawan Kristus. Begitu kira-kira kakak-kakak, kiranya pengajaran akan firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil ini bisa bermanfaat buat pelayanan kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Mega sudah menolong kita untuk menangkap ide apa yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tetapi kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program bersama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah lahirnya Simpson.
Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 25, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Nah, kita akan dibantu oleh Kakak Pendeta Trianeke untuk menemukan ide penyampaian di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kak Keke, silakan. Shalom kakak-kakak semua, kembali lagi bersama dengan kita di dalam persiapan guru sekolah minggu. Saya Pendeta Trianeke Setiawan, hari ini akan menemani kakak-kakak untuk kita bersama-sama mengulik ide-ide terkait dengan persiapan di tema Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Sekali lagi ini kisah tentang bagaimana Manoah dan istrinya, kakak-kakak, adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk kelahiran seorang hakim yang sangat legendaris, kita bisa bilang begitu ya. Sebab tampaknya Simpson itu kekuatannya tidak ada orang seperti Simpson dan sangat terkenal ya. Tetapi kakak-kakak yang terkasih, kita hari ini mau sama-sama melihat ya bahwa Manoah dan istrinya juga ya mirip-mirip dengan kalau kita mengingat ada Abraham atau Sarah yang dia tidak mendapatkan anak. Kakak-kakak hal ini itu lumrah ya. Kenapa misalnya nanti anak-anak cerita atau bertanya kepada kakak-kakak, kakak kenapa ya kok aku mendengar lagi kisah seperti Abraham dan Sarah di mana mereka tidak memiliki anak lalu Tuhan mengaruniakan anak, atau seperti Elkana dan istrinya sehingga ada Samuel. Nah kakak-kakak yang terkasih, kisah-kisah seperti ini ya di mana kemandulan seorang perempuan atau kita juga bisa bilang di saat ini kemandulan dari sebuah pernikahan itu bukan sebuah kemustahilan di mata Tuhan. Sehingga banyak sekali kisah di dalam Alkitab dan kesaksian di dalam Alkitab, termasuk di dalamnya adalah Manoah dan istrinya yang sebenarnya cenderung lebih baru gitu ya dibanding dengan Abraham dan Sarah atau Elkana dengan istrinya. Tetapi kakak-kakak yang terkasih, yang sangat amat menarik dari kisah Manoah dan istrinya adalah bagaimana mereka dipersiapkan. Dan ini sudah persiapan yang menurut saya lebih baru gitu ya, sangat baik juga. Ketika Manoah dan istrinya itu dipersiapkan untuk tidak minum minuman anggur, untuk juga menjaga sikap mereka, dan lain sebagainya. Nah persiapan-persiapan inilah kakak-kakak yang menjadi fokus utama dari cerita ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa Manoah dan istrinya adalah orang yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Orang yang bisa taat pada Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan kepada mereka berdua sebuah kesempatan untuk bukan hanya melahirkan orang biasa nih, tapi bahkan orang-orang, maksud saya Simpson ya, ini seorang legendaris ya, yang kekuatannya sangat amat luar biasa. Sehingga tujuan pembelajaran kita kakak-kakak adalah yang pertama, anak mau percaya bahwa Tuhan mempersiapkan mereka dalam menghadapi tugas dan tanggung jawabnya. Lalu anak menuliskan tugas dan tanggung jawab yang berat di masa depan dan bagaimana Tuhan mempersiapkan mereka menghadapinya. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kita harus memberitahu kepada anak-anak bahwa apa yang dialami oleh Manoah dan istrinya bukan sesuatu yang mustahil. Termasuk juga apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan yang baik dari kehidupan kita. Itu tidak mustahil untuk Allah lakukan. Kenapa? Sebab Allah pemilik kehidupan kita. Sekarang bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah mengerjakan tugas kita, mengerjakan tanggung jawab kita, serta mempersiapkannya dengan baik. Jadi persiapan itu sangat amat penting, sama seperti kita saat ini ya. Persiapan itu sangat amat penting. Nah kakak-kakak yang terkasih, kita langsung saja ke ide di mana kita bisa memberikan kepada anak-anak ya kisah ini dengan baik. Nah di reverse itu bisa kakak-kakak ya, dengan cara
kakak-kakak kan pasti punya aktivitas ya. Nah, aktivitasnya itu dilakukan dulu. Meminta bantuan anak-anak ya, bahwa ini persiapan sekolah minggu anak-anak. Lalu anak-anak diajak untuk melihat ya bahwa kakak guru sekolah minggu saja persiapan sebelum mengajar kalian ya. Nah, adik-adik ada orang yang juga persiapan bahkan sebelum mereka punya anak. Kira-kira persiapan mereka tuh apa ya? Terus akan dijawab oleh adik-adik, tabungan kak, tabungan penting banget. Soalnya harga pendidikan itu mahal kak. Atau kamu pernah nanya nggak ke orang tuamu, apa yang dipersiapkan oleh mereka ketika mereka mengandung kamu? Mungkin kamar kak, mungkin pendidikan, mungkin nama, ya itu persiapan semua tuh ya. Tetapi adik-adik yang terkasih, persiapan bukan hanya itu. Persiapan sebagai orang tua itu harus ada mentalnya. Bahkan ketika Tuhan meminta mereka untuk menuruti dan mentaati perintah Tuhan, mereka harus melakukan. Kenapa ya adik-adik? Kita lihat yuk kisah Manoah dan istrinya. Nah, itu teknik reverse kakak-kakak ya. Jadi berbalik gitu ya dari aktivitas terlebih dahulu baru kepada cerita. Nah, karena kakak-kakak, kisah ini juga adalah kisah yang induktif ya. Kisah yang cukup familiar, maksud saya kisah yang sangat maksud saya kisah yang tidak familiar kakak-kakak antara Manoah dan istrinya ya. Banyak kan orang cukup familiar dengan Simpson, tetapi tidak cukup familiar dengan Manoah dan istrinya. Maka kakak-kakak bisa menggunakan teknik induktif ya, dimulai dari kisah-kisah yang serupa seperti tadi saya sudah bilang. Adik-adik ada yang tahu nggak sih kisah Abraham dan Sarah? Adik-adik ada yang tahu nggak ya, ada orang lagi di dalam Alkitab kita yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Nah, kakak-kakak kita bisa mulai dari situ ya. Lalu kita masuk deh ke bagian di mana Manoah dan istrinya dipersiapkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah kakak-kakak bisa menjadi third person ya. Jangan lupa bahwa kita punya kekuatan, ya ini diri kita sendiri. Menjadi third person ya, boleh menjadi malaikat ataupun menjadi istri dari Manoah, menjadi Manoah menghadapi kisah itu ya. Jadi kita bisa bermonolog kakak-kakak, dan di dalam monolog itu kita bisa memperagakan seperti apa sih jadi Manoah itu, seperti apa sih perasaan istri itu, dan bagaimana kira-kira Tuhan mempersiapkan ya. Jadi persiapan itu tidak mudah, tapi persiapan itu harus. Karena apa? Karena persiapan itu akan membuat segala sesuatu menjadi lebih lancar. Sehingga dari hari ini kakak-kakak, tema kita ini kita sangat amat belajar juga sebagai guru sekolah minggu ya, bahwa persiapan itu sangatlah penting. Demikian kakak-kakak yang terkasih untuk persiapan kelas besar, semangat selalu. Dan Tuhan juga akan terus mempersiapkan kita. Jadi jangan takut kakak-kakak, mari imani cerita ini, mari kita lakukan cerita ini dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, supaya Tuhan berkenan selalu. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Terima kasih Pendeta Keke sudah menolong kita, sudah semua deh ya. Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan, ada Kak Yohanes Suryo, Kak Mega Tamba, dan Kak Keke sudah menyajikan banyak ide-ide menarik. Silakan dikelola kakak-kakak, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak. Mari kita berdoa, kita tutup bagian ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menolong kami mempersiapkan diri. Kiranya setiap kakak yang akan sungguh-sungguh Tuhan pakai, benar-benar mendapatkan ide menarik dan mampu memperkenalkan Tuhan yang mempersiapkan orang pilihannya. Tuhan berkatilah mereka. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati.